Kayaknya itu dia ada dari orang tua saya. Karena dia tuh masih satu teman dengan yang satunya lagi, satunya yang perempuan. Dan itu memang dari orang tua. Jadi kalau bisa dibilang kakak ini banyak ya yang ngejaga di rumah. Lumayan lah. Dari orang tua ada, dari orang ada. Kalau bisa dibilang kalau penjaga sendiri kakak bisa kayak komunikasi dengan penjaga sendiri. Bisa. Kan ada beberapa orang yang kayak, oh saya dijaga ini tapi saya nggak bisa komunikasi dengan Ya. dia kayak gitu. Kalau kakak sendiri bisa komunikasi atau tidak dengan penjaga Kalau sendiri? saya punya penjaga sendiri komunikasi bisa. Tapi ada beberapa yang kepala batu. Kayak dia jalan-jalan sendiri Iya, terserah-terserah dia terserah gitu. dia. Jadi saya minta tolong dia. Dia kalau lagi moodnya enak dia mau bantu. Kalau enggak. Gitu. Iya. Kan masalahnya yang diberikan sama orang tua saya itu bukan ke badan. Jadi turunan. Dia turunan tapi hanya untuk jaga, bukan untuk saya perintah. Oh. Gitu. Jadi begini, kalau soal mistis begitu kan, itu tergantung siapa yang memberi dan tugasnya apa. Hmm. Jadi kalau contoh nih, orang tua saya bilang, kamu jaga dia nih, hanya jaga saja. Sudah dia hanya jaga, mungkin kalau komunikasi, kalau anak itu mampu untuk komunikasi, dikomunikasi. Tapi kalau dimintain bantuan dan segala macam, nggak bakal mau. Nggak mau. Karena dia tugasnya cuma Tugasnya saya jaga, dia bilang, saya hanya jaga kau. Kau perintah saya, punya hak apa Anda perintah saya? Gitu. Nah, beda halnya kalau kayak kita belajar ilmu. Dapat. Perguruan kan, dapat. Kita itu sama juga kalau perguruan. Kuat-kuatan. Jiwamu sama si makhluk itu. Kan ini kan saya kan nggak tahu nih kan, maksudnya saya kan nggak pernah ikut perguruan kan, saya pribadi nggak pernah ikut perguruan, jadi saya nggak tahu sistemnya kayak perguruan itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita ikut perguruan itu, apakah kita dikasih atau bisa jadi kita sudah ada sendiri, tinggal kita ngasah lagi? Gitu. Kalau di perguruan tergantung jenis perguruannya. Tapi rata-rata perguruan tuh kayak dia diberikan dari gurunya dia. Dia diberikan, cuman makhluknya itu random. Begitu. Tapi rata-rata untuk menjaga diri. Ya, untuk jaga diri. Dan itu nanti ada di satu malam itu dia akan duel untuk memperebutkan siapa yang lebih kuat. Kalau saya lebih kuat, si raganya lebih kuat, nanti si raganya apa namanya, si jiwanya lebih kuat, si penekun apa namanya perguruan ini lebih kuat, dia bisa kuasai itu makhluk. Akhirnya dia suruh kayak contoh bunuh orang, masuk ke dirinya dia untuk kekebalan, bisa. Jadi saya pikir kayak perguruan itu kayak cuma untuk menjaga diri gitu. Iya, bisa. Dia ya memang tujuan utamanya bela diri itu untuk jaga diri, perguruan itu kan. Cuma kan ada gini, ilmu hitam dan ilmu putih. Mesti Kakak Tiara tahu kan? Iya. Nah, itu tergantung si penggunanya. Iya benar. Kamu belajar ilmu hitam, tapi si penggunanya menggunakan untuk ilmu apa kebaikan, ilmu hitam itu akan berubah jadi ilmu putih. Jadi begitupun sebaliknya. Ya kan? Begitupun sebaliknya. Jadi di perguruan ini memang dia sudah dikasih nih. Nah, kembali lagi ke oknumnya. Bagaimana dia menggunakannya gitu. Kalau misalnya dia dapatnya memang untuk baik, tapi dia sendiri gunakan, ya, disalahgunakan, dia jadi nggak baik. Gitu. Bahkan ada yang saya pernah dengar ada yang bisa jadi gila ya. Iya, itu pada saat malam itu. Jadi satu malam tuh memang malam sakral sekali. Duel antara si apa penekun bela diri ini toh sama makhluknya. Jadi kuat-kuatan. Kalau si penekunnya kuat, dia bisa kasih tunduk sana, jadi dia punya kekuatan mungkin kebal, bisa suruh-suruh segala bisa, santet mungkin juga bisa. Tapi kalau dia kalah, dua kemungkinan, mati atau gila. Gitu. Kalau gila tuh biasanya dia masuk, si makhluknya itu menguasai tubuhnya. Yang saya dikasih tahu begitu. Dan yang saya pelajari begitu. Kayak dia lebih ke permainkan dia punya pikiran. Gitu. Makanya orang gila, sebenarnya orang gila itu bukan pure gila. Ada yang beberapa gila karena ilmu. Ada beberapa gila ilmu karena ilmu. Begitu. Karena kalau bisa dibilang kan ilmu ini kan ya kuat-kuatan mana? Iya.
Kuat-kuatan mana? Kuat-kuatan Ya, mana? kalau misalnya kau kuat ya saya tumbang, kalau saya kuat ya kau yang Kau yang tumbang. tumbang. Gitu ya. Iya, Ngeri juga gitu. ya kalau bicara ilmu ya. Iya. Apalagi kalau kayak sudah masuk ke jalur santet, telu, Pelet, itu susuk, besar lagi. kayak gitu. Lanjut nih Kak, yang masalah Nah, LK1. oke kita lanjut lagi ya. Yang di Jadi PKM. kita sudah di itu dan tepatnya memang di PKM kan. Kita tuh jam antara jam 9 jam 10-an. Nah, itu masih teriak-teriak dan segala macam. Nah, saya ngobatin satu nih. Cuman mungkin saya kurang konsen atau bagaimana, dia masih masih keluar masuk. Oke. Karena kan banyak sekali tuh orang teriak semua. Nah, cuman yang satu ini memang manggil saya punya nama. Nah, ya sudah, saya fokus di Itu situ. kenal, itu memang dikenal Kakak? Atau enggak? Apa tuh? Yang si anak Dia kenal, kenal. kenal. Itu Kebetulan maksudnya teriaknya tuh teriak sadar atau teriak kesurupan? tidak kesurupan. Berarti makhluknya tahu Iya, nama Kakak dong? bahkan sampai sekarang saya penasaran itu siapa yang panggil saya. Oke. Jadi karena dia pas kesurupan itu apa namanya kakak Tiara datang. Ah, yang saya bilang saya jalan sendiri itu. Itu Gitu. saya nggak sadar. Iya, karena posisinya di situ Saya nggak sadar, sudah nggak saya sadar lihat, lagi. saya kan bingung nih. Saya mau pegang Yamar, banyak sekali yang nangis, banyak sekali yang teriak-teriak, banyak sekali yang berontak-berontak. Baru nih yang mengerti barang itu hilang semua, termasuk kakak Tiara. Saya tidak tahu batang hidungnya di mana itu. Jadi gini, di panitia itu memang ada beberapa yang mengerti barang-barang begitu. Jadi kalau misalnya ada kasus kayak kesurupan, itu adalah yang bisa ngebantu. Kayak misalnya ada kakak tingkat, terus saya, terus kakak Lukman sendiri. Nah, memang posisinya itu di situ yang setaunya saya, ya saya sudah tidak sadar lagi. Jadi saya nggak bisa ngebantu. Oh, misalnya ini nih kak, tolong bantu ini. Saya sudah nggak sadar itu di situ dan ya seperti yang katanya kakak Lukman sendiri ya, saya datang. Iya. Gimana tuh kak? Jadi datang, dia hanya nonton. Itu saya punya tingkat kejengkelan tuh tinggi sekali. Maksudnya ini banyak yang kesurupan ya tuh. Cuma dinonton. Cuma nonton saja tuh buat apa? Tapi Ngerti kakak nggak loh. tahu tuh posisinya kayak. Nggak tahu. Maksudnya kamu ngerti kan, dirimu ngerti nih toh. Cuman kok dirimu nonton saja gitu loh. Oke. Coba lah, kalau kau nggak mau bantu yang ini, bantu yang lain lah. Enggak juga, dia diam saja. Nah, itu saya panggil. Saya panggil dua kali. Kok dia nggak saut, jangan bilang ini dia kemasukan. Juga. Karena yang saya lihat nih, saya punya teman-teman sendiri yang ngerti barang itu nggak ada. Jangan bilang dia masuk barangnya sendiri. Nah, sudah saya berdiri, saya tanya. Tanya lagi, nggak dijawab. Saya ucap salam. Karena makhluk begitu kan ada yang dia tidak mau jawab kalau dia bukan salam. Itu posisinya bisa berdiri aja. Berdiri. Okay. Jadi saya ucap salam, assalamualaikum, dijawab. Setelah saya jawab salam kedua, baru dia jawab. Nah, disitulah dia ngomong, ini sudah malam, anak ini capek, kotor, pulang sudah. Itu kakak kira-kira bisa lihat nggak makhluk yang di dalam? Kalau yang saya lihat itu dia kayaknya tuh dari arah pantai, makhluk pantai lah. Cuman saya nggak bisa definisikan kan, pantai ini ada beberapa, ada pantai timur, barat, selatan sama utara. Cuman yang definisi saya ini kalau nggak selatan, utara. Nah, jadi setelah dia jawab bilang begitu, saya bilang, ya sudah, kamu bantu saya dulu, anak ini bantu saya dulu, baru habis itu kita pulang sama-sama. Ini banyak sekali yang kesurupan. Udah, kita kasih keluar, dia keluar. Nah, habis itu kakak Tiara bangun kan, sadar. Nah, habis itu kakak Tiara bantu ngobatin yang saya pegang tadi. Iya. Nah, habis itu ternyata ada saya punya kakak tingkat yang lari. Itu yang mengerti barang itu juga. Dia yang ikut perguruan juga, ada lari. Kesurupan, dia mengamuk. Kalau itu saya nggak lihat sih. Dia mengamuk karena merasa terganggu dengan makhluk-makhluk yang dari pantai. Sudah. Itu berlangsung sampai jam 11-an. Anak-anak belum ada yang makan. Akhirnya dipindahkan lah dari, kan kebetulan lampu mati.
dipindahkan yang dari PKM semua ke apa namanya, rektorat. Oh iya, ini tambahan ya guys ya. Ini katanya loh, nggak tahu benar atau tidak. Pas posisi kita keluar dari pantai itu katanya Musamus itu mati lampu. Iya, Yang sebagian menyala cuma rektorat, rektorat sama sama ini fakultas fakultas. jurusan, Jadi sorry, itu mati lampu semua kecuali rektorat sama dengan jurusan. ini. Itu saya nggak terlalu perhatikan karena kecuali pas yang anak-anak dikasih pindah ke situ, saya lihat kok di sini saja yang mati lampu, kok di sana enggak, gitu Iya. pikirku. Ternyata katanya gedung baru juga mati semua, sampai Iya, di gedung baru. daerah-daerah yang apa teknik Iya, teknik itu katanya mati lampu semua. Iya. Gelap. Jadi kita keluar dari sana itu hanya pure penerangan, hanya center HP. center HP sih. Dan di PKM juga kita apa namanya, kumpulin anak-anak juga pegangnya center HP. Nggak ada penerangan sama sekali. Akhirnya dipindahkan ke sana. Saya cari saya punya HP. Saya lupa ternyata saya punya HP ini dibawa sama adik tingkat. Saya cari, cuman nggak dapet. Aduh, ini saya di mana? Oh, saya ingat Kakak Tiara punya saya punya nomor kan. Dan saya dengan Kakak Tiara kan dekat waktu itu. Jadi saya ke Kakak Tiara, saya minta HP. Cuman si Kakak Tiara ini diam. Saya bilang saya ambil HP ya. Senyum. Jadi saya pikir oke lah, saya ambil. Itu posisinya saya duduk tuh berdiri. Duduk. Jadi saya ambil dan ternyata saya salah ambil. Saya ambil si boneka. Dan kebetulan juga bonekanya kan saya sudah kenal. Aduh, celaka sudah nih. Tapi pikiran langsung gitu. Mati sudah nih. Karena saya salah ambil. Udah. Saya kasih keluar sekalian. Nah, mulailah dia bilang, "Dad, kenapa belum pulang?" Katanya selesai langsung pulang. Saya bilang, iya sebentar lagi nih kita pulang. Kita makan dulu habis itu kita pulang. Saya butuh HP ku. Jadi saya pinjam HP-nya ke Kak Tiara dulu. Buat hubungi saya punya HP. Karena kebetulan ada yang di rumah sakit. Kegiatan itu ada yang sampai masuk rumah sakit. Karena nggak makan. Iya. Terlambat makan. Ya, lebih ya, terlambat makan. Ya menurutnya kita masuk dari jam kita tunggu dari jam 10, kita masuk setengah 1, kita keluar jam 11 malam. Di pantai kita nggak makan. Hampir mati ya. Nah itu dia. Akhirnya bagaimana caranya? Dia mau keluar, tapi nggak mau saya keluarin. Dia mau keluar sendiri. Dengan dia meluk dia punya boneka. Sudah, saya kasih dia meluk, selesai. Kakak Tiara sadar, pinjam HP, hubungin, HP ku kembali, langsung saya ke rumah sakit. Ya kan? Selesai pulang dari rumah sakit, saya balik ke sini, ternyata sudah pulang semua. Itu jam setengah 1. Iya, itu anak-anak mahasiswanya udah pulang semua. Ya. Cuma, ya itu, seperti yang saya ceritakan itu. Nggak, saya masih kesurupan itu sampai jam 11. Pokoknya jam 11 malam tuh masih udah nggak sadar. Udah nggak tahu saya. Itu kegiatan yang berangkatnya pagi, pulang paling malam bagi saya. Selain menginap ya, itu. Sebenarnya itu awalnya kayaknya tuh bukan di LK1 sih, Kak. Kayaknya dari awalnya itu dari yang MPLN. Ya, MPLN bisa yang di gedung baru. Bisa jadi juga karena itu. Itu bisa jadi juga itu di-trigger dari makhluk yang di sana. Ya. Terus ada kesalahannya saya juga dalam maksudnya memagar area situ. Jadi ya terjadilah seperti hal kayak gitu. Oh ya guys, kita ada mau sesi jawab-menjawab komen. Kayak gitu. Sabar ya. Kita buka dulu komentarnya. Jadi ada beberapa komen Kak nih di video sebelumnya. Sampai ada disebut Kakak Lukman Hakim Chandra bersama boneka Nina. Nah, boneka yang saya maksud ini guys, ini boneka yang sebenarnya dari awal ini itu bukan boneka kayak jelangkung, enggak. Saya tegaskan kembali bukan kayak boneka jelangkung lah, boneka apalah itu yang ngeri-ngeri, enggak. Itu boneka biasa, kalau bisa dibilang tuh kayak boneka Barbie, tapi itu saya belinya online, kosong. Niatnya itu saya beli cuma untuk sebagai pajangan buffet. Serius, cuma untuk sebagai pajangan buffet. Cuma karena saya senang bawanya, saya taruhlah di tas. Nah, ada bapak saya
Kakak Lukman juga sudah tahu lah. Sudah saya anggap sebagai orang tua saya, itu dia tanya, kamu senang bawa ini boneka? Ini saya buka-bukaan ya di sini. Saya nggak ada mau dibilang tipu dan tidaknya, itu terserah kalian. Kalian mau percaya dan tidaknya. Jadi bapakku ini tanya, kamu senang ini boneka? Iya senang Pak. Karena kan logikanya saya kan ini saya baru beli kan, masa iya enggak? Dan lumayan mahal karena ya kalian tahu lah kalau kita membeli barang dari luar itu kita beli ongkir gratis barang. Jadi saya bawa itu boneka. Pertama itu saya tidak isi di toples, guys. Saya nggak bawa, saya nggak isi di toples. Jadi saya isi ya, saya bawa aja. Niatnya itu malah saya menjadikan gantungan kunci. Saking gabutnya. Jadi saya bawa, bapak aku tanya, kamu kamu suka boneka ini? Saya jawab, iya suka. Ya suka aja. Oh ya sudah kalau begitu, aku bawa sudah. Nah, saya itu tidak tahu. Jadi ceritanya itu bapak saya itu isinya secara diam-diam. Saya pulang dari situ itu dia isi. Nggak tahu bagaimana caranya dia isinya. Kayaknya dia tuh ngirim. Jadi dia ngirim jarak jauh. Dia ngirim jarak jauh. Dia ngirim. Akhirnya boneka ini saya taruhlah di buffet karena kebetulan waktu itu kan sebelum sebelum Lebaran saya taruhlah di buffet. Begitu saya taruh di buffet itu kan ada pintu kacanya. Saya taruh di buffet. Ada keluarga yang datang, bertamu lah kayak biasa lah Lebaran bertamu. Saya taruh di buffet, tapi matanya orang-orang itu kayak saya punya bibi-bibi itu nanya, Tiara, itu bonekamu lihat-lihat saya. Dia bilang, hah? Boneka mana? Pikirku, boneka mana? Itu lah yang di buffet. Masa? Saya sendiri nggak percaya itu pertama. Masa? Iya itu coba lihat. Saya lihat ke atas, itu ternyata sudah ada isinya. Jadi itu tuh diisi nggak tahu malamnya karena kayaknya malamnya karena begitu saya lihat itu pas dikasih tahu itu barang lihat-lihat orang, saya baru ngeh kalau itu ada isinya. Jadi saya lihat, loh, ini diisi dari mana? Dari kapan? Saya telepon lah bapak saya. Pak, bapak ada isi boneka ya? Saya tanya. Dia bilang, iya tuh untuk jaga-jaga kamu. Kenapa diisi? Begitu pikiran saya kan. Itu awal, itu saya nggak mikir kayak itu boneka bakal diisi, nggak. Pikirku kan cuma untuk hiasan buffet aja. Diisi, karena kebetulan di situ saya juga penakut. Saya masih penakut banget orangnya. Saya kayak, kalau misalnya saya ketemu satu makhluk, mending enggak deh, mending saya hilang. Udah, bye gitu. Tapi semenjak yang ada si boneka ini, saya ngerti. Dan lebih peka, diajari juga kayak, nggak usah takut. Kalau makhluk kayak gitu nggak usah takut. Dia nggak bakal nyakitin kita. Yang bakal nyakitin kita itu adalah makhluk yang dikirim orang. Dan itu beda. Itu beda karena mereka sudah termasuk ilmu. Beda dengan makhluk-makhluk yang di sekitar kita. Yang kayak gentayangan atau memang penunggu-penunggu asli situ. Kayak gitu. Jadi ada beberapa komentar yang kayak mana ya? Kak, nah ini nih ada nih komen. Kak, bonekanya bisa pakai ramal orang tidak? Bonekanya nggak bisa pakai ramal orang, guys. Kalau mau dibilang kakaknya bisa, saya sendiri bisa ramal orang, nggak bisa. Nggak ada yang bisa tahu orang punya masa depan. Serius. Mau sesakti apapun orangnya itu, dia nggak bakal bisa ngeramal orang. Mungkin memang ada beberapa orang yang bisa ngelihat masa depan. Tapi di sini saya tegaskan, saya bukan indigo. Saya bukan indigo. Dan saya mengakui saya bukan indigo. Mungkin Kakak Lukman sendiri bukan kan? Jadi saya di sini bukan indigo. Jadi saya tuh mengerti. Saya mengerti barang begitu karena dan saya juga bukan ilmu. Gitu. Mungkin sedikit saya jelasin ya. Mungkin saya dengan Kakak Tiara ini hampir sama nih. Kita bukan indigo, tapi kita bisa lihat. Mungkin teman-teman mungkin tahu kayak kartun 2 dimensi. Nah, kita melihatnya seperti itu. Sedangkan yang indigo, yang entah itu dari turunan atau udah dari lahir, itu dia lihat secara nyata, kayak dia lihat manusia. Kayak saya lihat kayak 3 dimensi. Kayak gini, gitu. Dia lihatnya secara nyata. Nah, dari mereka lihat secara nyata itu, mereka rata-rata tuh mempunyai kelebihan melihat masa depan. Iya, kalau indigo. Ada beberapa indigo dan nggak semua indigo bisa ngeramal masa depan. Ada yang misalnya dia lihat
misalnya dia injak satu tempat, ada indigo yang dia nginjak satu tempat, dia bisa ngelihat, oh tempat ini gini Oh, nih di flashback. masa lalu, ya dia Flashback. flashback. Ada juga yang indigo cuma di penglihatan saja, Ya, atau ada juga indigo yang bisa melukis bahkan, melukis kayak ya. gitu. Jadi nggak semua kalian harus kayak, wah orang ini bisa ngerti ini nih, nggak Ya. gitu guys, nggak bisa Nggak bisa. kalian samakan ilmu indigo dengan orang yang belajar dari belajar sendiri lah seperti itu. Terus ada yang intinya saya nggak bisa ngeramal orang ya guys ya. Intinya kayak gitu. Tapi kalau memang kalian bisa kalian lebih mengerti, bisalah kita mungkin duduk sama-sama saling belajar kayak gitu. Kalau memang menurut kalian saya ada kurangnya seperti itu. Terus ada lagi yang nanya, "Kak, bisa dipakai jasanya bunuh orang?" Pertanyaan yang sangat bagus. Ini pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh siapapun kepada saya sendiri. Bunuh orang saya tidak pernah. Alhamdulillah tidak pernah ya. Tidak pernah. Dan jangan sampai, karena yang bisa ngambil nyawa orang cuma yang di atas, teman-teman. Saya cuma, kalian mungkin cuma bisa dengar yang saya katakan ini, intinya saya cuma bisa nyembuhin orang. Saya cuma bisa ngebantu orang. Saya cuma bisa ngebantu orang. Saya cuma bisa ngebantu, bukan nyembuhin. Yang nyembuhin itu yang di atas. Kayak gitu. Andaikan saya pegang orang kesurupan juga, saya nggak bisa nyembuhin. Saya cuma ngebantu. Saya membantu apa yang mereka butuhkan, ya saya bantu seperti itu. Jadi intinya saya nggak bisa ngebunuh orang ya guys ya. Sekuat apapun ilmu orang itu, dia nggak bakal bisa ngebunuh orang. Ya. Tergantung sih, tergantung nanti kita bahas kalau memang mau dibahas lebih ke ilmu, nanti mungkin segmen selanjutnya. Seperti itu. Terus ada yang nanya, boneka ada isinya, gimana tuh cara kasih masuk makhluknya di dalamnya? Seperti yang saya tadi sudah kasih tahu, saya sendiri tidak tahu itu boneka bakal diisi sama bapak saya guys. Jadi pertamanya itu dia isinya cuma si cewek ini, cuma satu. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata ada dia punya dayang-dayang, bisa dibilang dayang-dayangnya. Kalau bisa dilihat, kalau mereka bisa lihat, yang bisa lihat itu, yang dia biasa lihat itu cuma satu. Tapi aslinya di dalamnya itu mungkin ada sekitar 9 dayang. Jadi total dengan yang intinya itu yang di dalam boneka yang saya punya itu, dia tuh cewek guys, cewek. Mau dibilang sejenis kayak kuntilanak bukan, karena bajunya bagus. Bajunya bagus, dia orang Indonesia, bukan kayak orang Belanda, enggak. Bukan orang Indonesia, cantik, putih. Bajunya juga putih. Dia itu punya dayang, jadi dia punya anak buah ada sekitar 9 orang. Dan yang biasa kalau memang bisa lihat yang ada di dalam boneka itu, biasa yang dilihat cuma satu. Karena kadang nggak semua orang bisa nembus yang boneka ini sendiri, kayak gitu. Kita sebenarnya nggak mau nge-spill sekarang karena kalian nggak bakal percaya kalau memang kita mau nge-spill sekarang. Karena dari yang komen-komen yang setelah yang saya lihat seperti itu, kalian nggak bakal percaya kalau memang boneka itu ada isinya seperti itu. Kayak gitu aja sih. Mungkin ada Kakak Lukman ada mau tambahan? Mungkin yang kayak bagaimana cara ngisinya dan segala macam, itu tergantung orang yang ngisi. Iya. Jadi apapun tuh barang bisa. Iya, nggak semua sih. Kayak bahan plastik nggak bisa, bahan kaca nggak bisa. Mungkin kalau yang asli ya, kalau boneka dia kan ada ruang. Batu mungkin batu akik, terus kalau setahunya saya mutiara bisa. Mutiara bisa, tapi kalau kayak sejenis sintetis, Ya, batu sintetis begitu nggak bisa. Jadi kan batu harus full batu. Jadi dia itu sistemnya kayak memberikan suatu dimensi di suatu tempat itu. Makanya bisa diisi banyak, itu tergantung orangnya, bagaimana cara orang tersebut memberikan dimensi di dalamnya. Jadi mungkin yang saya tangkap di boneka si Nina ini, dia dimensinya luas. Jadi akhirnya bisa diisi lumayan banyak. Nah, ada juga yang hanya bisa diisi cuma satu. Ya, benar. Contohnya kayak jelangkung. Jelangkung saja tuh, boneka jelangkung yang kita buat saja, itu kita bisa isi maksimal 2. Begitu.
Jadi nggak semua barang bisa diisi, guys. Kalau mau dibilang barang, kalau biasa yang dipakai-pakai kayak cincin bisa. Kalau biasa di rumah itu kayak sejenis vas bunga yang besar-besar itu bisa diisi. Dan tanpa kalian tahu itu ada isinya kadang di setiap rumah itu. Jadi ada vas-vas besar di rumah-rumah orang kayak guci kaca begitu itu bisa diisi. Itu bisa diisi. Bukan berarti kayak saya isi itu barang itu enggak. Kadang ada beberapa makhluk yang mau menempati itu. Karena mungkin nyaman. Kalau enggak, ya menurut dia itu bisa diisi begitu loh. Kadang ada juga foto, kadang lukisan. Ya, foto. Ya, saya kurang tahu sih kalau foto. Kalau yang saya dapat, kalau yang saya pelajari itu dia tuh yang mungkin bisa tuh yang berongga atau yang asli. Lukisan bisa. Itu. Lukisan bisa. Berarti karena saya sudah pernah lihat makhluk yang ada di dalam lukisan itu, saya sudah pernah ketemu di rumah orang dan luar biasa juga energinya sih kalau bisa dibilang. Jadi gitu guys, kita punya pengalaman dengan sharing-sharing horor. Bagi teman-teman yang mau share cerita horor, silakan kirim ke email di bawah ini. Yang mau jadi bintang tamu bisa DM di media sosial Sineart, bisa di Instagram, di TikTok, ataupun bisa langsung mungkin di YouTube lah. Siapa tahu ada yang mau membagikan cerita horor. Kalau memang kita ada salah kata, tindakan atau apapun itu, kita minta maaf. Kita hanya berbagi cerita, pengalaman. Seperti itu, guys. Jadi, see you di next time. Mungkin kita bisa bincang-bincang lagi bersama Kakak Lukman, ataupun mungkin ada narasumber lain. Mungkin kita bisa bahas yang lebih seru dan lebih mistis lah. Thank you guys sudah nonton. Jangan lupa share, like, dan semuanya. Bye-bye.